telah hadir bersama kita seorang ibu yang cantik dan luar biasa sekali, yaitu Saudara Fatona Suraya, atau biasa kita panggil dengan Mbak Raya. Mbak Raya, oke. Bagaimana Oke, kabarnya Mbak Raya? Alhamdulillah luar biasa. Bisa kedengeran suara saya ya? Ya, jelas Oke, sekali. cool. Oke, cool. Oke. Raya ini merupakan student dan asisten profesor di program PhD in Education, tentunya di Monash University. Seorang ibu yang tentunya sangat luar biasa karena ketika berbicara tentang membawa keluarga dari Indonesia ke luar negeri itu saya nggak membayangkan bagaimana ribetnya, bagaimana banyak sekali yang harus disiapkan tentunya ya. Jadi saya selalu apresiasi kepada mereka yang membawa keluarga, membawa anak dan ataupun pasangannya ke luar negeri itu sangat-sangat merupakan pengalaman yang pastinya sangat-sangat menarik. Kemudian beliau adalah seorang pengajar di Universitas Negeri Semarang yang tentunya aktif menulis berbagai jurnal terakreditasi dan buku seputar pendidikan. Nah, Mbak Raya dalam beberapa menit ke depan, dalam 40 menit ke depan akan berbagi tips mulai dari terkait dengan hal-hal yang sifatnya personal, tapi kalah pentingnya dari tadi yang bersifat administratif, sekarang kita akan bersifat hal-hal yang bersifat personal, tapi nggak kalah penting, mulai dari pengajuan dana ke LPDP sebelum dan setelah sampai di Melbourne, kemudian bagaimana memesan tiket, mencari akomodasi yang pas, kemudian juga terkait dengan tip packing, dan juga lapor diri ke Monash, dan terkait dengan hal-hal kecil yang sangat-sangat penting, seperti public transport, bagaimana berbelanja yang produk-produk halal dan produk-produk yang kita perlukan untuk kehidupan sehari-hari. Dan juga Mbak Raya akan berbagi pengalamannya bagaimana kondisi budaya dan sosial di Australia. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita silakan Mbak Raya untuk menyampaikan atau berbagi pengalamannya kepada kita semua. Silakan Mbak Raya. Terima kasih Mas Jeffrey, moderator kita yang nggak kalah kerennya ya, sama pembicara dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Yang saya hormati di sini sesepuh kita, walaupun belum sepuh ya, Pak Lurah, Pak Ahmad. Congratulations sudah terpilih menjadi lurah kita. Dan seluruh rekan panitia, saya tahu kerja kerasnya untuk mengadakan event ini. Beruntung banget adik-adik teman-teman 50 orang yang baru datang ini karena ada pre-departure briefing. Zaman saya dulu nggak ada. Jadi kita briefing diri kita sendiri. Jadi kalian ber-50 ini, you guys are so honor and so lucky to get this event. Kemudian teman-teman ongoing yang sudah join, terima kasih. Dan juga teman-teman intake 2023, welcome to the club. Tadi sudah dikenalin Mas Jeffrey, agak too much ya perkenalannya, tapi it's okay. Feel free to call me Raya. Di sini saya merasa honored dan privilege banget sudah diberi kesempatan buat sharing kerempongan saya. I remember 7 months ago, saya memutuskan berangkat ke sini membawa 2 putri saya. Dan kemarin ditelepon Pak Lurah, diminta untuk sharing, ya jadi why not gitu, karena sharing is caring. Saya izin share screen mungkin ya. Where is it? Hold on. Belum kelihatan itu saya. Share screen. Oke. Can you see my screen? Yes. Okay, cool. So this is me with 2 of my daughters. Dan di sini sama panitia itu saya udah dikasih guideline apa saja yang harus saya sampaikan. Tapi nanti kalau mau bertanya lebih casual di luar topik-topik ini, feel free. Oh ya, saya kenalin dulu. Ini adalah My Life Motivation, Meka and Medina. Bagus ya namanya. Okay, the first one is Meka and the second one is Medina. Pertama, dana. Pengajuan dana LPDP sebelum dan setelah keberangkatan. Tidak dipungkiri buat kita semua, pasti dana itu the first and foremost ya, yang paling penting gitu. Jadi, kalau sebelum keberangkatan, saya jujur, karena saya bawa family, saya harus cover health insurance-nya family.
which is waktu itu dual family itu saya nambahnya sekitar 80 jutaan. Saya jual mobil. Saya jual mobil buat persiapan berangkat ini. Walaupun LPDP itu cover beberapa hal, tapi untuk family kita harus cover sendiri. Kayak tiket family itu cover sendiri, transport family cover sendiri, semua yang terkait dengan family 1 tahun pertama untuk PhD cover sendiri, apalagi master ya. Jadi sebelum keberangkatan untuk transport itu kita bisa pilih, kalau nggak salah ada 2 pilihan, kita mau pakai dari LPDP, itu kita email, atau berarti itu nanti diganti at cost, atau kita beli sendiri. Di kasus saya, karena LPDP waktu itu memberikan tiket kantas yang harganya unreachable for me to bring 2 of my daughters, jadi harga kantas waktu itu udah 17-an juta. Kalau saya tambah 2 kayaknya nggak memungkinkan. Jadi saya pilih beli transport sendiri yang affordable buat kami. Lalu yang saya lakukan adalah saya pakai agen supaya gampang mengeluarkan invoice-nya. Sebenarnya bisa sih beli langsung di Traveloka, tapi toh sama-sama diganti ya kan. Ngapain kita merempongkan diri kita dengan sendiri gitu. Paling dapat poin berapa sih gitu kan. Akhirnya saya pilih pakai agen karena sempat waktu itu invoice saya kayaknya dibalikin sama LPDP kurang apa gitu. Bayangin kalau saya nggak pakai agen gitu, gimana saya harus ngedit-ngedit invoice sendiri. Saya pakai agen dan nanti yang dimintakan ganti ke LPDP itu tiket kita sertain, invoice, lalu boarding pass kita. Jadi baru bisa diganti itu setelah kita dapat boarding pass. Untuk visa, waktu saya berangkat itu ada yang rame ya, karena sebenarnya di panduan LPDP itu kan disebutkan bahwa biaya biaya transfer itu tidak diganti, ya kan? Kayak biaya pengiriman, kayak selisih berapa ratus ribu itu buat ibu-ibu kan sesuatu ya, berapa ratus ribu. Nah, triknya adalah saya pakai agen, di mana agen itu mengeluarkan invoice, yang invoice-nya itu sudah include biaya transfer. Biaya transfernya kalau nggak salah sekitar 300 ribu gitu. Jadi agen ngeluarin invoice sekitar 7 juta, tinggal ganti aja ke LPDP, kita nggak usah tombol sepeser pun gitu. Kemudian 50% dana kedatangan yang perlu ini ada di buku panduan halaman 18, yang perlu dilampirkan adalah bukti bayar visa dan letter of acceptance, LA kita. Setelah kita datang, yang harus wajib pertama kali kita lakukan, kemarin ada yang saya guide secara langsung, itu kalau nggak salah Faris ya, sekarang jadi timnya LPDP. Nah, saya bilang pokoknya wajib Faris, kamu mau capek mau enggak, kalau datang kamu masih hari Sabtu atau hari Minggu, kalau bank buka langsung ke bank gitu, langsung buka nomor rekening di bank. Karena apa? Karena untuk dapat kartunya itu kan butuh waktu 7 hari dan nanti eh, untuk apa itu untuk LPDP transfer uang ke kita itu kan mereka minta nomor rekening kita yang udah di sini. Jadi nomor satu yang harus kita lakuin pertama kali datang itu nggak usah nunggu besok-besok, itu langsung cepat-cepat ke Commonwealth Bank. Karena begitu kita ke Commonwealth Bank, kita sudah dibuka akunnya, sudah diaktifasi akunnya, itu nanti bisa kita ajukan untuk pengajuan dana setelah kedatangan. Nah, setelah kedatangan ada 3 dana yang bisa langsung kita ajukan. Yang pertama, dana hidup bulanan. Itu aturannya ada di halaman 17. Jadi kalau kita datang 10 hari di bulan yang sama, waktu itu saya datang tanggal 19 di bulan Juni, berarti saya dapat 1 bulan penuh. Tapi kalau kamu datang kayak tanggal 27 Juni, gitu, kamu ya dapatnya ya nanti bulan depan gitu. Jadi kayak kita main strategi deh, gimana caranya biar kita itu dapat 10 hari di bulan yang sama, biar dapat full living allowance. Padahal waktu itu saya juga nggak tahu aturannya, cuman kebetulan aja. Cuman ini kan kalian ada PDO ya, pre-departure orientation, jadi bisa atur strategi. Dan boleh datang 2 minggu sebelum course dimulai. Gitu. Lalu screenshot lapor diri. Kalau kalian lapor diri, itu pasti nggak akan langsung diverifikasi. Maka ketika lapor diri, pastikan waktu kalian habis isi form lapor diri itu, di screenshot aja halamannya, di save as PDF, nanti dilampirkan waktu pengajuan dana hidup bulanan, enrollment letter, dan scan laman imigrasi. Jadi yang untuk lapor diri, kalian nggak perlu nunggu diverifikasi, karena memverifikasinya itu, kalau nggak salah saya sudah sebulan baru diverifikasi. Kan kita nggak mau dong ya nunggu sebulan untuk mendapatkan dana hidup bulanan, padahal butuh.
banyak hal kan waktu baru datang itu. Kemudian 50% dari dana kedatangan. Oh ya, ini tadi tuh dana kedatangan satu LA itu 50% dana kedatangan pertama itu satu kali living allowance, which is 2,500. Nah, yang 2,500 selanjutnya itu setelah kita datang. Pasport dengan stamp imigrasi, eh, confirmation of enrollment atau LOE, dan screenshot lapor diri hampir sama. Tunjangan buku juga hampir sama. Ini bisa dicek nanti di halaman 6. Tunjangan buku kalau nggak salah 900 berapa gitu. Saat ini nilai tukar lagi tinggi ya, jadi so lucky for you guys. Oke, itu yang sebelum dan setelah. Selanjutnya, saya juga diminta sharing terkait dengan tiketing. Oh, ini tadi udah saya sebutin sekilas ya. Waktu saya dulu itu cukup ngisi ke sini Bitly Ticket Awardee 2022. Mungkin sekarang udah Bitly Ticket Awardee 2023. Mungkin ya. Pastinya kalian sudah lebih update lah. Ada grup awardee 2023 pastinya ya. Nah, tapi responnya itu nggak cepet gitu. Jadi kayak harus nunggu, dan kalau nunggu kayak seminggu tuh menurut saya nggak worth it deh. Jadi waktu itu habis saya ngisi, the next day saya email. Begitu email, responnya cepat. Jadi bagi kalian yang udah pesen tiket dan belum dikonfirmasi, belum dapat email, langsung aja email ke sini. Mungkin masih sama ya, email ke sini. Lalu di emailnya itu langsung dicantumin apapun yang kalian isi di ini di Google Form ini gitu. Langsung kenalin kenalin diri, I'm ini, intake ini, terus below is my reservation gitu. Nah, good news untuk semua Monash students yang baru pertama kali datang ke Australia, kalian nggak usah mikir biaya airport pick up yang lumayan kalau kalian bayar sendiri gitu. Karena kamu bisa book your airport reception di sini, aerocorporatescars.com Monash PHP. Nanti kalau kalian klik ini, itu ada link yang direct you guys ke how to order. Dan syaratnya apa aja itu dijelasin secara lengkap. Kayak dimensi koper yang boleh dibawa itu ukuran berapa. Terus kalian itu boleh bawa, boleh datang sama siapa gitu. Kalau nggak salah, kalau master boleh sama pasangan deh. Itu kalau PhD boleh sama keluarga gitu. Nah, nanti biasanya akan di follow up. Ini maksimal 4 hari sebelum kedatangan. Jadi make sure 4 hari kerja ya. Kalau kalian mau datang hari Senin, ya berarti kalian emailnya hari Selasa seminggu sebelumnya gitu, 4 hari kerja gitu. Jangan mau datang hari Senin baru email hari Minggu, ya bye bye. Tuh, nah bisa email juga ke sini. Tapi akan lebih bagus lagi kalau ngisi formnya dulu sehingga kalian bisa tahu apa aja yang boleh dibawa, gimana waktu penjemputannya juga kayak gitu. Karena si Aero Corporate Cars ini mereka tidak mau menunggu gitu. Jadi kayak mereka sudah mengestimasi pesawat kalian itu datang jam sekian, lalu 30 menit untuk cek imigrasi. Nah, habis itu mereka sudah standby gitu. Kalau di case saya kemarin, saya di WhatsApp ya, di WhatsApp sama drivernya. Jadi punya eh, international data package itu sangat penting, paling nggak untuk 3 hari pertama ya, buat selama perjalanan. Karena pas kalian datang, ya kalau kalian nyantol sama WiFi bandara, kalau enggak gimana gitu. Jadi saran saya harus diaktifkan internetnya, beli paket internet yang internasional, paling nggak aktif untuk 3 hari. Begitu. Kemudian selanjutnya ada di, hold on, kok nggak mau di next ya? Why? Bentar. Nggak mau next nih? Oh ya udah, oke. Yang ketiga, ini ketiga apa keempat ya? Nggak kelihatan di punya saya. Ini yang Jeffrey, keempat kalau misalnya. berarti tadi ketiga kelewatan. Oke. Oke. Nah, ini nih yang paling bikin kita semua deg-degan, right? Karena benar-benar saya merasakan bahwa cari even temporary living, temporary boarding house di sini itu susah gitu. Jadi beruntung buat kalian yang udah dapet. Apalagi kalau ada yang mau bawa keluarga, itu susahnya double-double.
karena tidak semua kamar itu available untuk orang dua. Apalagi yang bawa anak, itu susahnya kayak triple, karena tidak semua itu welcome to children. Bukan hanya, maksudnya bukan hanya kos-kosan yang nggak welcome to children, bahkan cari rumah pun nggak semua landlord itu welcome dengan children gitu. Untuk kos-kosan, saran saya ya memang eh, follow di Facebook Marketplace sama follow update di grup. Kalau mau dapat yang orang Indonesia, biasanya orang Indonesia itu sangat update di grup MPM, di grup LPDP, begitu ada kamar available itu mereka langsung share dan kayak siapa cepat dia dapat gitu. Nah, kalau untuk rumah itu beruntung banget yang bisa dapet transfer list gitu. Jadi kayak ada orang yang mau buy for good, terus rumahnya diambil alih kayak gitu seisinya. Itu beberapa terjadi, tapi jarang banget terjadi gitu. Maksudnya beberapa terjadi tapi tidak majority gitu. Apalagi bulan Februari ini kayaknya nggak ada yang overlist ya, nggak ada. Tuh. Nah, untuk yang mau cari rumah itu bisa ke websitenya realestate.com, domain.com, Raywitt Oaklake, First National itu semuanya udah saya coba semua dan saya punya formnya semua gitu. Jadi misalnya rumah ini di real estate, kamu boleh apply empat-empatnya sekaligus pada waktu yang bersamaan. Jadi sekalinya nyiapin dokumen aplikasi itu kan banyak banget dokumen aplikasi yang harus disiapin. Salah satunya adalah dokumen keuangan. Nah, dokumen keuangan itu mumpung kalian masih di Indonesia, kalau kalian memang berniat untuk nyewa rumah nanti ke depannya di sini, kalian siapin dulu bukti rekening bank selama 3 bulan terakhir di Indonesia kalau bisa diisi yang banyak gitu, yang kalau ditransfer ke HUD itu jumlahnya kira-kira bisa untuk membayar 3 bulan cicilan rumah gitulah. Kalau misalnya rumah yang kalian target harganya katakanlah 2.500 gitu, berarti tabungan di Indonesia kalau bisa ya 3 kali 2.500 itu gitu. Lalu di sini juga nanti begitu datang kan tadi saya sarankan untuk bikin account ya, bank account ya. Nah, itu kalian bisa download aplikasi Wise. Nanti duit yang di Indonesia kamu pindah ke sini terus kamu print. Nah, gitu. Jadinya kelihatannya duit kita ada double nih padahal cuma di salah satu aja. Itu salah satu hack ya, salah satu trik ya gitu. Karena kalau yang di Indonesia kan kita udah print, kita udah stamp gitu, udah scan gitu, udah siap gitu, plus slip gaji waktu itu, terus pokoknya semua aset-aset keuangan kita deh dikumpulin jadi satu untuk sewa rumah. Lalu nanti di sini, di websitenya mereka ini, real estate domain ini, mereka ada filter. Nah, dengan filter ini akan memudahkan kalian, nanti kalian hanya dapat notifikasi yang sesuai dengan filter kalian. Kalau saya misalnya turn on notification, saya hanya dapat yang, misalnya waktu itu saya distance-nya maksimal saya minta 2 kilometer dari Mones, kayak gitu. Nah, nanti saya hanya dapat notif yang 2 kilometer dari Mones. Nanti kalau 2 kilo nggak dapat-dapat, ya dimajuin lagi 3 kilo gitu. Lalu date itu availability-nya kapan? Idealnya kita itu cari rumah 1 bulan sebelum kita menempati rumah gitu. Lalu harga itu range price-nya. Nanti bisa dilihat-lihat gitu. Rumah 2 kamar itu wajarnya harga berapa, rumah 3 kamar wajarnya harga berapa, di area Clayton sama di area Colville itu beda. Colville itu cenderung lebih di atas Clayton harganya gitu. Walaupun Clayton pun nggak murah gitu. Nah, beberapa tips juga waktu inspeksi, usahakan datang dan greet the agent. Greet the agent mention siapa nama yang kamu cantumin di aplikasi itu gitu. Jadi misalnya kalian panggilnya Raya, tapi kan di aplikasi saya nggak Raya, jadi nggak usah kenalin diri sebagai Raya. Nanti dia nggak tahu kalau kamu tuh datang gitu. Katakanlah nama lengkapnya kamu siapa gitu, Muhammad gitu ya. Bilang aja I'm Muhammad gitu. Lalu kalau saya sih PDKT sama agent. Saya yang terakhir dapat itu karena mungkin ada PDKT sama agent. Jadi PDKT-nya maksudnya kayak apa ya? Sampein kalau oh I'm really interested with the house gitu. It's fit my expectation, it's close with this, it's close with that gitu. Tunjukin kalau kamu tuh serius gitu loh mau rumah itu bukan cuma iseng-iseng lihat gitu. Nah,
Terus ulangin lagi namamu siapa, bilang kamu udah submit aplikasi gitu waktu inspeksi. Jadi diinspeksikan orang itu boleh, tapi lebih bagus kalau inspeksi sendiri gitu. Lalu tips-tipsnya tadi, triman saving dalam rupiah maupun dalam AUD, lalu bisa pakai lebih dari satu applicants. Misalnya rumah 2 kamar, kamu joinan sama teman kamu. Jadi kan tabungan kalian tuh ada 2. Waktu itu saya joinan sama Hana. Halo Hana, makasih Hana. Saya nggak ribetin Hana waktu itu. Jadi saya joinan sama Hana, kita masukin 2 LOG waktu itu, terus tabungannya Hana, tabungan saya. Kemudian eh tabungan suami, kalau yang punya suami juga boleh dimasukin gitu, terus tabungan yang di sini. Dan eh kalau itu masih dirasa misalnya udah apply kayak gitu kok masih dirasa kurang cukup, biasanya di sini tuh ada kayak overnight stay gitu. Overnight stay itu kayak pinjem duit cuma semalam gitu sebelum besoknya di print kayak gitu. Jadi misalnya kalian punya temen deket nih gitu. Aku pinjem dulu dong 3.000, katakanlah 3.000 dari A, dari B, dari C gitu kan jadinya kayak 9.000 gitu. Tinggal di rekeningnya kamu kayak overnight sehari semalam atau 2 hari atau berapa hari kemudian di print duitnya balikin lagi habis itu ya jangan disimpan sendiri ya. Nah kalau di print nanti kan kelihatan bahwa oh duitnya kamu banyak gitu. Kenapa itu penting? Karena si house owner si landlord itu mau mau kasih rumahnya ke kamu itu dia harus yakin bahwa kamu tuh bisa bayar gitu loh untuk 3 bulan ke depan 6 bulan ke depan gitu bisa bayar. Dan mereka akan prefer yang selanjutnya ini earliest date. Jadi misalnya kok availability rumahnya itu minggu ini, kamu isi aja minggu ini gitu. Nanti kalau kamu udah lolos, baru kamu negotiate gitu. Misalnya dia rumahnya available-nya minggu depan, kamu padahal butuhnya masih 2 minggu ke depan, isi aja minggu depan sesuai kapan dia available. Jadi kita yang ngalah gitu, mending kita bayar berapa hari lebih awal daripada kita kehilangan. Kalau kehilangan susah nyarinya lagi. Apalagi kalau itu udah inceran gitu. Terus longest list. Kalau kalian aku cuma pingin ngerasain dulu 3 bulan, nanti habis itu tidak semudah itu Ferguso. Jadi jangan berharap kalian bakal lolos kalau kalian ngisi 3 bulan. Itu mungkin bakalan lolos kalau rumah itu bener-bener nggak ada peminatnya, which is almost not happening here gitu. Jadi isilah the longest kayak 1 tahun gitu. 1 tahun tuh wajar gitu. Biasanya 3 bulan, 6 bulan itu jarang ada yang mau menerima kecuali rumah itu bener-bener rumah yang nggak laku kayak rumah tua, udah jelek, udah bobrok kayak gitu. Yang hantu pun males di situ gitu. Oke. Nah, yang bawa anak ini eh, saya juga dapat dapat dengar-dengar dari info orang. Sebenarnya secara aturan itu tidak boleh ya menolak orang yang membawa anak gitu. Cuman ketika kita apply bawa anak kok nggak masuk-masuk ya nggak gol-gol ya gitu. Jadi anak mungkin bisa diumpetin dulu. Maksudnya tidak usah dimasukkan dalam list karena ketika kita isi aplikasi itu kan berapa orang yang akan tinggal di rumahmu. Misalnya kamu rumah 2 kamar, kamu mau isi berempat ya ini mau patungan sama temanmu. Jangan jujur-jujur, jangan ditulis berempat nggak akan diterima nanti karena mereka kayak consider itu kan kamarnya 2 kenapa diisi 4 nanti rumahku rusak dong rumahku gini dong kayak gitu jadi kalau misalnya kamarnya 2 ya mungkin diisi 2 gitu maksimal 3 lah misalnya satu couple gitu. Nah, kalau misalnya kamarnya 3, mungkin bisa 3 applicants apply bareng-bareng. Jadi ada 3 income gitu. Nah, anak gimana? Anak jangan diisi dulu kalau saran saya, karena ada yang consider children itu sebagai apa ya sumber yang coret-coret tembok gitu. Mereka tuh kayak takut nanti tembokku kotor, nanti rumahku rusak kayak gitu. Jadi nanti kalau anaknya ikut nggak apa-apa, itu masalah nanti. Nanti bilang aja misalnya anakku nyusul kok gitu. Dulu waktu aku apply memang anakku belum ikut gitu ya. Mohon maaf agak bohong-bohong dikit tapi demi kemaslahatan bersama. Lalu reference letter saya kebetulan dapat supervisor yang subhanallah luar biasa baik banget. Jadi beliau itu walaupun waktu itu lagi liburan, beliau tetap tulis reference letter buat saya. Beliau dikontak sama property manajernya saya dan beliau kasih support gitu. Jadi pastikan reference letter itu jangan ngasal karena kadang mereka cross check gitu. Mereka telepon gitu. Bener nggak ini si Raya itu mahasiswa kamu gitu. Dan
bocoran aja bahwa kita mungkin bangga ya kita di sini mahasiswa full sponsor gitu. Tapi buat para landlord itu mahasiswa itu kayak kasta yang terendah dalam menyewa rumah. Karena income-nya mahasiswa itu di bawah standar rata-rata gaji minimal sinilah gitu. Jadi makanya sebaiknya berdua gitu. Jadi jangan too proud of being student. Waktu kesini saya bangga saya jadi mahasiswa, ya tetap bangga. Cuman kalau dalam hal mencari rumah, kita bersaing dengan pekerja yang sudah punya penghasilan yang wow gitu. Itu kita kayak jadi kasta kita tuh jadi kasta yang paling bawah gitu. Uh, tapi don't worry, kan masih bisa patungan, berdua, bertiga, kayak gitu. Nah, makanya dikuatin juga dengan reference letter. Reference letternya kalau bisa dari orang lokal sini, gitu. Orang Indonesia boleh yang udah permanent residence, gitu, yang trustable, gitu. Lalu, submit complete application. Kalau saya habis submit, saya email siapa sih agent yang pegang rumah ini, gitu, untuk menunjukkan keseriusan saya. Begitu. Selanjutnya, ini tadi udah banyak dibahas ya. Tadi bener banget, avoid meat and fresh product. Beras, rendang, abon, dan sebagainya itu di sini ada supermarket di Clayton, deket sama Monash Clayton, cuma 1 kali naik bus. Itu ada semua, jadi menurut saya dihindari aja. Nggak usah bawa beras, karena beras di sini juga nanti kalau kalian udah dapat uang sini, itu reachable banget kok harganya. Kalau mau bawa ya 3 day survival kits karena kayak hari pertama itu mungkin kalian bakalan ngurus apa itu bank account, terus kalian bakalan ngurus pengajuan dana ya, sebaiknya pengajuan dana yang setelah kedatangan itu usahakan di hari pertama karena itu takes time kayak seminggu 2 minggu gitu. Jadi hari pertama mungkin hari kedua eh baru mulai packing-packing dan apa itu mulai cari survival. Jadi kayak 3 day survival kits lah untuk mandi, untuk makanan, untuk skincare, untuk clothes itu paling enggak kalian udah punya baju untuk dipakai 3 hari gitu. Nanti habis itu bisa nyari itu. Kemudian untuk uang dolar biasanya pada tanya berapa dolar ya yang harus dibawa gitu. Nah, eh ini sangat tergantung ya sama orang ya gitu. Cuman kalau saya dulu sih bawa banyak karena saya bawa anak gitu, karena saya tidak mau ambil resiko, karena saya bawa anak. Lalu waktu itu belum terlalu familiar dengan beberapa aplikasi, tapi setelah makin ke sini itu bisa kita pakai aplikasi Wise, di mana kita bisa transfer uang Indonesia ke sini maupun sini ke Indonesia untuk 1.000 pertama itu gratis. Nah ini saya sekalian promosi bisa pakai akun saya. Kalau mau pakai Wise, nanti bisa pakai ini, nanti free konsultasi. Konsultasi gratis dengan saya. Lalu untuk obat, itu saya sempat sakit waktu awal-awal di sini. Mungkin karena perbedaan cuaca dan gimana, yang saya butuh antibiotik. Ternyata untuk antibiotik itu nggak semudah di Indonesia, guys. Dokter pun tidak mau memberikan antibiotik. Katanya, you can just take Panadol. Jadi saya udah ke dokter, bayar gap fee waktu itu $25 dan saya cuma disuruh beli Panadol. Jadi kalau misalnya kalian butuh antibiotik yang terbiasa kalian pakai misalnya waktu radang atau gimana gitu, usahakan cari bawa dari Indo tapi pakai resep dokter. Tapi kemarin saya dibawain sama Hana, saya nitip Hana gara-gara saya sakit waktu itu. Kayaknya tanpa resep dokter fine-fine aja. Cuman mungkin tetap di-declare ya supaya aman gitu. Terus yang susah itu kayak minyak kutus-kutus kayak gitu. Apa mungkin ada kali ya sebenarnya, tapi kayak waktu kita pertama kali datang tuh mungkin belum tahu tempatnya gitu. Nanti kalau udah 1 mingguan mungkin kita jadi tahu, oh minyak ini tuh di sini, minyak ini di sini gitu. Itu masih boleh dibawa deh kayaknya kalau yang minyak kutus-kutus, tapi apa itu di-declare. Kalau saya sih yang saya utamakan obat-obatan karena saya tidak mau sakit tanpa ada obat gitu. Jadi kayak OBH anak, OBH untuk saya itu karena obat di sini itu tidak se strong obat di Indonesia. Obat di sini tuh rasanya lebih seperti madu gitu. Jadi saya ngerasanya ini kok kayak madu ya gitu. Tapi madu di sini bagus banget. Jadi nggak usah bawa madu dari Indonesia gitu. Jadi obat yang kalian butuhkan itu dibawa. Tapi kalau misalnya obat itu require resep dokter, pastikan dapat resep dokter dalam bahasa Inggris untuk jaga-jaga. Bagi ahli hisap yang suka ngerokok,
Dulu sempet supervisor itu nitip rokok ya, udah dibawain banyak gitu sama teman saya gitu. Ternyata maksimal hanya 2 pak. Daripada sayang kebuang, ya bawanya 2 pak aja gitu. Lalu yang paling utama dan pertama adalah declare. Whatever you bring, declare. Dan nanti kalau di imigrasi diminta kasihkan gitu. Kalau nggak boleh, nggak usah argue gitu. Yang penting adalah declare. Kalau kamu mau bawa sesuatu yang kamu ragu, declare gitu. Nanti kalau misalnya ada krim-krim atau apa gitu, benda tajam itu pastikan kalau ini semua pasti udah tahu lah ya harus masuk bagasi, jangan dibawa di carry-on. Mungkin itu untuk yang ini, untuk yang tips packing. Hmm, apa lagi? Ini agak agak loadingnya agak lama nih buat next. Next, belum mau next. Kemudian pastikan bagasi, LPDP tuh bilang ya katanya bagasi sampai kalau misalnya pesawatnya nggak cover bagasi itu akan diganti bagasinya. Tapi pada kenyataannya di kasus saya itu tiket saya diganti tanpa bagasi. Jadi saya bagasi itu kayak bayar sendiri. Kenapa nggak mau aku next ya? Nah ini. Oke, sudah mau sekarang. Nah, membuka rekening bank. Jadi kan kita dulu pasti udah pada rame ya, buka Commonwealth dari Indonesia gitu. Ternyata percuma kalau belum diaktifasi nggak bisa dipakai. Jadi boleh buka dari sini, boleh buka dari Indonesia, tinggal diaktifasi di sini. Aktivasinya di mana? Di Commonwealth Bank, ada di Clayton, ada di MCT, ada di Chadstone. Kalau weekend bisa ke Chadstone. Kalau nggak tahu tempatnya, wah di sini ini banyak anak muda, ada Mas Jeffrey, ada Faris, ada Hana, ada banyak banget yang mereka mungkin bakalan memberikan kalian tur ke Chadstone. The biggest mall in Melbourne. Nah, nanti kalian bisa mengaktifasi Commonwealth di sana karena gampang banget cara pergi ke sana kok. Gitu. eh yang dibawa apa? Yang dibawa adalah pasport, visa, LOE atau COE. Jadi itu dibawa waktu aktivasi aja. Lalu pastikan kalian udah punya address dan oh iya phone number. Phone number itu penting banget. Kalau bisa hari pertama tadi selain mengaktifasi Commonwealth itu kalian udah beli nomor dulu. Beli nomor waktu itu karena saya di imigrasinya nggak terlalu lama, saya kontak-kontakan masih ada waktu, saya langsung beli nomor di bandara seketika itu juga gitu. Cukup nunjukin paspor, terus langsung beli nomor. Nanti masalah data plan apa mau ganti itu masalah urusan belakangan gitu. Harga tuh nggak usah dipikirin di awal karena kayak semua yang kita lakuin tuh butuh phone number gitu. Semuanya tuh nanyain phone number, address and phone number. Mau buka activate Commonwealth aja ditanyain phone number. Nah, kalau kita belum beli nomor, masa mau pinjem nomornya temen gitu kan? Jadi, kalau saya dulu pertama kali datang, keluar dari imigrasi, itu ada counter sebelah kiri. Di counter kedatangan itu, beli nomor kayak cuma 5 menit gitu di situ. Itu udah fine, udah diregister juga sama dia, tunjukin paspor waktu beli nomor gitu. Nah, kemudian kalau sudah aktivasi Commonwealth, biasanya ditanyain mau satu account apa 2 account. Saran saya langsung 2 account aja, Smart Access and Saving. Karena apa? Karena kartu di sini itu nggak kayak di Indonesia yang dikit-dikit masukin PIN, dikit-dikit masukin PIN. Di sini tuh misalnya nih kalian punya duit 10.000 di kartu ini, kalau kalian cuma pakai satu account aja ya, Smart Access aja ya 10.000. Ini tinggal di tap aja nggak usah masukin PIN, kalian mau belanja-belanja kayak $80, $90, $80, $90. Gitu tuh nggak usah harus masukin PIN gitu. Kalau kartunya hilang kan ngeri tuh. Nah, makanya ada Smart Access and Saving. Jadi duit yang banyak itu dimasukin di saving yang nggak bisa di tap-tap di mana aja gitu. Cuman kalian aja yang punya akses dengan eh PIN kalian. Lalu yang smart access itu buat yang daily daily need lah, mungkin semingguan diisi, tiap habis diisi gitu, diisi dikit-dikit aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung mau buka satu account aja, habis itu nanti tanya-tanya lagi sama kita bisa kok. Bisa kita download aplikasinya terus kita buka bikin bikin saving account gitu. Oke. Itu tadi terkait phone number, address, activate udah. Sekarang selanjutnya adalah lapor ke Mones Connect. Saya datang itu ke Mones itu pas sama
hari apa sih enrollment date saya. Jadi langsung bisa bikin student ID. Kalau nggak salah yang belum belum hari enrollmentnya harus nunggu hari enrollmentnya deh. Tapi nanti please correct me if I'm wrong. Kalau mau punya ID gitu. Jadi waktu itu saya datang tinggal bawa confirmation of enrollment. Terus jangan lupa yang cewek-cewek ini dandan yang cantik karena the picture will be there forever gitu. Ready for a headshot gitu. Jangan sampai kartunya hilang. Kalau hilang itu bayar $40. Sayang duitnya, ya kan? $40, 400.000, sayang. Gitu. Terus fotonya pun punya saya sempat pernah hilang, tapi bukan hilang, dicuri gitu waktu itu. Saya bilang, eh saya kemarin kartunya dicuri gitu, dompet saya dicuri gitu, jadi saya hilang kartunya gratis. Tapi bukan berarti itu bisa menjadi excuse nanti kalau hilang bilang aja dicuri. Gitu ya. Tapi fotonya tetap foto yang lama gitu. Jadi makanya ketika kalian mau bikin ke Monas Connect gitu, mau bikin student ID, pastikan kalian sudah ready for taking picture. Essential things, ini tadi SIM card ya. Begitu sampai langsung aja beli SIM card. Kalau ada waktu di airport, kalau nggak ada waktu kalian bisa ke MCT untuk beli SIM card. Lalu public transport itu pakai MyKey card itu tarif sekali jalan itu sekitar 3, sekian dolar, bisa untuk 2 jam. Nah, Mikey Card-nya bisa didapetin di mana? Di Clayton Station. Jadi kalau misalnya kalian pertama kali datang itu katakanlah hari Senin, kalian bisa naik bus ke Clayton Station, langsung beli, gimana naik busnya kalau belum punya Mikey Card? Kalian bisa jalan ke Clayton Station, langsung beli Mikey Card di sana. Kemudian habis itu jalan sedikit ke Commonwealth Bank, langsung habis itu nyebrang sedikit kalau mau beli groceries atau mau beli keperluan apa-apa di Hong Kong dan di seluruh seluruh kebutuhan ada di situ lah kayaknya one stop shopping deh itu. Clayton Station itu area Clayton Shopping Center itu one stop shopping. Jadi mungkin perlu deh ada orientasi ke sana ya. Untuk groceries, untuk yang muslim, itu karena kita prefer halal ya, halal food itu ada banyak di sini. Kalau di Clayton itu ada di AZ, itu mereka menjual daging-daging halal. Kemarin dulu Faris pernah bilang ke saya, katanya daging ayam yang merek apa gitu, Lilydale atau apa gitu, itu juga certified halal. Kemudian Pak Ahmad pernah kasih juga website ke saya untuk cek barcode halal ini halal apa enggak gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian ragu halal atau tidak halal, bisa tanya ke grup. Wah, itu grupnya tuh rame banget. Jadi sekali kalian tanya langsung ting 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 ting, gitu. Cepet banget. Nah, Clayton ada AZ dan Denong, Chadstone ada Yara. Jadi kalau bisa yang halal, kenapa tidak gitu. Untuk furniture, dulunya saya deg-degan ya karena mungkin oh ya ini mungkin tadi kalian waktu cari rumah mikirnya maunya yang furnish gitu, idealis lah. Pokoknya maunya yang jaraknya deket, deket sama bus stop, yang furnish, yang bisa dicoba 3 bulan. Wah, idealis sekali tidak akan mendapatkannya, saudara. Gitu. Nah, don't be too idealis. Furniture itu tidak terlalu mahal, tidak semahal yang mungkin saat ini kalian bayangkan dalam dolar ya. Waktu itu saya dapat rumah ini, rumah 3 kamar, kosongan, nggak ada isinya apa-apa. Dan saya dikenalin sama warehouse ini, sama istrinya Pak Ahmad, gitu. Nah, saya diajak ke sana, dan surprise, ternyata saya dapat kasur dengan cuma-cuma, gitu. Kasurnya saya tanya, harganya berapa, gitu. You can just take it. Bayangin kasur tuh you can just take it, gitu. Spring bed yang mungkin kalau di Indonesia harganya jutaan, mungkin 5 juta kali ya itu sama bawahannya itu you can just take it. Jadi kita tinggal mikir angkutnya nih gimana gitu. Tenang, angkutnya di sana sudah ada namanya ada jasa angkut. Cuman saya punya langganan itu namanya Hana. Hana juga nih, Hana Hana di mana-mana ini seperti Raihan aja. Nah, itu dia menurut saya sih cheap ya, menurut saya murah gitu. Cuman dia tidak menerima gotongin sampai dalam rumah, dia cuma jasa angkut aja bawa barangnya. Jadi ajak deh teman-teman cowok yang ototnya kuat-kuat itu buat gotong-gotong bareng gitu. Mbak Raya, maaf 2 menit lagi ya. Pas banget habis ini udah selesai. Oke, Sosial silakan. budaya. Nah, jangan kalian bayangkan kalian bakal banyak ketemu bule di sini ya. Saya juga agak kaget. Ini kenapa di mana bulenya pada ngumpet gitu.
Kok saya ketemunya India semua sama Chinese. Jadi di Clayton itu komunitas Indonesianya kuat banget, banyak banget mahasiswa Indonesia. Bisa kalau kalian tiap jalan 1 kilometer ketemu sama orang Indonesia, di bis tiba-tiba ada yang ngomong bahasa Indonesia, hati-hati kalau ngerasani siapa-siapa itu ternyata dia bisa bahasa Indonesia. Nah, itu. Gitu. Dan India juga banyak, jadi kalau dari artikel yang saya baca ini memang very multi diversity, banyak banget eh apa ya, penduduk-penduduk dari belahan dunia lain yang di sini. Jadi sangat diverse dan multicultural. So no worry. Yang berjilbab pun nggak usah takut ada diskriminasi, nggak ada diskriminasi di sini. Australia nggak overall Australia ya, Melbourne. Melbourne is really welcome to all ethnicities and all religions. Itu aja dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kita, Mas Jeffrey Laksana. The screen is yours. Wow, terima kasih sekali Mbak Raya atas tipsnya yang sangat luar biasa. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan sesuatu yang bisa membantu untuk mempersoalkan semua hal yang perlu dibawa nanti ke Australia. Baik, kita akan memulai sesi tanya jawab atau sesi Q&A selama 20 menit. Teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand sambil saya memilah-milah pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke, sepertinya belum ada. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Oh, ada nih dari Mbak Aprilia. Silakan, Mbak Aprilia duluan. Thank you Mas Jeffrey. Halo Mbak Raya. Halo. Kalian semuanya, nama aku April, jurusan mainstream di Monash. Udah tahu ya pasti jurusannya apa gitu. Jurusannya TESOL. Nah, aku ada pertanyaan, kebetulan kemarin diskusi juga sama teman aku, dan kita mau nanya beberapa pertanyaan ini, cuma maaf kalau misalnya pertanyaannya kayak nggak jelas itu gitu ya. Jadi pertanyaan pertama adalah kita pengen berangkat kan naik Garuda ya, yang kebetulan direct ke Melbourne itu di hari Sabtu dan juga Rabu gitu. Nah, antara tanggal 11 sama 15 Februari. Kita belum beli dan mau nanya dulu gitu sebenarnya hari ini. Kira-kira kalau misalnya kita berangkat tanggal 15 Februari, yang mana itu adalah 5 hari sebelum OWIC, itu apakah terlalu mepet atau enggak? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian juga tadi sebenarnya udah dijelasin tentang LA dan juga SA untuk yang kedua. Pertanyaan saya adalah, menurut kakak semua dan Bapak Ibu semua, apakah ada pengalaman ketika kita udah bener, maksudnya kayak proses pengajuan dana ke LPDP untuk yang LA 3 bulan pertama dan SA 2 ini udah bener nih proses kita. Ada pernah pengalaman nggak telat gitu loh. Jadi kita bisa antisipasi dulu untuk biaya hidupnya gitu. Kemudian tadi Mbak Raya menyebutkan bahwa ini pertanyaan ketiga, untuk kan tadi sediain buat 3 hari pertama gitu. Cuma kan memang pengiriman dana oleh LPDP itu kan 10 hari kerja gitu ya. Terus untuk selama 2 minggu pertama, selama kita habis sampai 2 minggu ke depan sambil menunggu duit dari LPDP, uang dari LPDP turun gitu, kira-kira kita butuh sediain uang at least berapa nih, dan untuk kira-kira untuk beli apa aja selain untuk rent gitu. Gitu. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Mas Jeffrey dan Mbak Raya. Oke, langsung dijawab Jeffrey. Iya, silakan Mbak Raya Oke. langsung aja. Maaf tadi saya nggak catat tanggalnya berapa. Oh ya, Tiketnya tanggal berapa, apanya iya. tanggal berapa. Ya, antara tanggal 11 atau tanggal 15 gitu kan, OWIC-nya tanggal 20 kalau nggak salah ya gitu. Jadi antara tanggal 11 sama 15, mana yang lebih direkomendasikan gitu. Oke. Kalau saran saya sih, karena kalian muda, beda, dan berbahaya. Selama itu masih 2 minggu sebelum, itu lebih recommended 2 minggu sebelum. Karena kalian bisa adjust, bisa eh, apa ya, kenalan-kenalan dulu, bisa get settle dulu gitu. Jadi nanti waktu OWIC dan waktu perkuliahan nggak kaget
gitu. Dan mungkin dari kelurahan juga ada beberapa event ya, mungkin bisa ditanyakan beberapa event mungkin mau ditaruh di tanggal berapa begitu. Kalau saya saranin 2 minggu sebelum, selama itu tercovernya kan 2 minggu sebelum, jadi paling gak sih itu 2 minggu sebelum gitu. Dan kalau bisa ya itu tadi 10 hari kan, ya kan? Karena 10 hari di bulan yang sama itu, sorry, bisa dapat full living allowance. Es krimnya ada itu kan es krimnya kan tinggal setengah. Oke, nanti Umi belikan ya. Oke. Sorry, saya jadi saya jadi lupa fokus. Yang kedua apa pertanyaannya? Halo? Pertanyaan kedua tadi apa, Mbak? Oh ya, pertanyaan kedua tadi, ada pernah pengalaman nggak dari Oh, yang Mbak Arla telat mungkin? itu ya. Kayak gitu. Kalau saya pribadi, saya belum pernah telat, tapi di grup ada yang telat dan kirim tiket, dan itu tuh, maksudnya menurut saya pelayanan LPDP tuh udah jauh lebih bagus ya daripada beasiswa-beasiswa yang lain. Kirim tiket itu pun nggak berapa lama gitu, nggak sampai lah kita sampai terlantar 1 bulan tuh nggak gitu. Jadi telat itu mungkin ada, misalnya kayak ada dokumen yang kurang gitu, mereka akan follow up lalu kita update kayak gitu, tapi nggak melebihi 1 bulan. Kemudian tadi yang ketiga berapa banyak uang ya? Kayaknya Acep mau nambahin deh ada fasilitas kartu Orange Wise atau apa itu yang saya juga kurang familiar. Mungkin Acep mau nambahin fasilitas kartu itu, Acep? Are you here? Enggak sih, ini lebih, yes, I'm here. Uh-huh. Enggak, ini cuman mau ini apa, kemarin juga ada yang nanyain terkait uang tunai. Ya, uang tunai. Berapa uang tunai yang harus dibawa seperti itu. Sebenarnya kalau saya dulu justru saya nggak bawa sama sekali uang tunai. Waktu dulu ya, waktu saya. Tapi bukan artinya saya nggak bawa uang, saya cuma nggak bawa uang tunai gitu. Jadi uang saya kemarin waktu itu saya simpan di rekening Genius. Ini juga saya bukan di endorse Genius ya, mohon maaf teman-teman semua. Tapi saya waktu itu memang bawa kartu Genius gitu, dan diisikan sekitar berapa ya waktu itu, lupa. Around 500 or something lah, 500 Australian dollar gitu. Untuk di kartu itu ya, di kartu Genius itu. Dan kayaknya kalau buat 2 weeks sambil nunggu SA2 sama LA itu enough sih gitu. Tapi itu dengan catatan udah bayar akomodasi dan sebagainya ya. Itu cuma hanya untuk kayak beli makan, beli kalau misalnya saya juga kondisinya ini rumah udah ada isinya gitu. Jadi saya nggak beli beberapa alat makan aja sih, alat makan kayak piring, garpu seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak yang dibeli. Jadi itu cukup banget. Terus ya itu juga saya maksudnya simpannya di Genius. Tapi uang cash juga sebenarnya ada yang diperlukan juga sih, karena beberapa toko, tapi sangat sedikit gitu, beberapa toko yang belum menerima card, atau misalnya ada minimal pembelian baru boleh pakai kartu gitu. Kayak toko sayur yang di yang di samping Hong Kong Supermarket itu dia minimal $15 baru boleh pakai kartu. Kalau di bawah 15 itu nggak bisa pakai kartu. Jadi bisa di apa namanya ambil bawa uang cash, tapi kalau saya sih sarankan tidak terlalu banyak lah gitu, karena ya we can do it by card gitu kan. Jadi daripada uang cashnya, kalau uang cash kan lebih cepat habis gak sih kalau nggak tahu sih ya. Kalau lebih cepat habis kalau uang cash seperti itu sih. Ya, tapi itu juga maksudnya itu opsi aja sih gitu. Kalaupun misalkan mau bawa uang cash semua gitu kan, maksudnya uang cash ya sekitar 500 atau berapa gitu, it's okay juga sih gitu, karena preferensi, kembali lagi ke preferensi masing-masing gitu. Terus juga ini kalau saya sih concernnya biar nggak harus ini loh, nggak harus tukar mata uang. Kan kalau saya waktu itu dapat penerbangan yang transit di Singapura. Nah, jadi kalau pakai Genius itu kita bisa beli dolar Singapura juga sekalian di sana gitu. Jadi nggak perlu beli uang tukar uang cash Singapura gitu. Kan kalau misalkan mau beli makan di bandara seperti itu. Gitu sih, Mbak. Oke, nice. Kita bertemu dengan the next genius agent. Oke. Oke, apakah sudah terjawab semuanya pertanyaan dari Mbak April? Udah sih. Thank you. Oke.
Oke, terima kasih atas Sama-sama. pertanyaannya. Baik, karena sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, saya akan mulai dari pertanyaan pertama dari Mbak Desi. Ini sepertinya sudah dijawab terkait dengan apakah perlu membawa uang tunai AUD saat pertama kali ke sini. Itu direkomendasikan untuk membawa secukupnya saja, tergantung preferensi. Kemudian juga sepertinya bisa menarik uang tunai di sini dari Bank Indonesia, mungkin ada tambahan fee dan itu yang perlu diperhatikan. Jadi misalnya teman-teman tadi yang seperti yang disampaikan oleh Mas Acep, bahwa ketika teman-teman ingin atau sudah membayar akomodasi dan teman-teman ingin segera LA-nya dan SA-nya segera cair, itu bisa langsung dilengkapi aja syarat-syarat dokumennya kayak buka rekening Aussie, kemudian nomor telepon sini dan sebagainya, agar SA dan LA-nya itu segera cair. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Yuda. Mas Yuda ingin bertanya bahwa saya belum dapat long term accommodation karena semua agen mewajibkan inspeksi. Nah, jika akomodasi dekat kampus full dan yang terjangkau harganya letaknya agak jauh, hal apa yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi dan lokasi mana yang direkomendasikan? Silakan Mbak Raya, singkat aja mungkin. Oke, eh, yang harus diperhatikan ada akses bus nggak di dekat situ gitu. Jadi bus itu reachable nggak karena kita kalau misalnya jaraknya 10 kilometer, kalau busnya harus jalan 1 kilometer kayaknya sesuatu juga ya gitu. Jadi pastikan ada akses bus terdekat gitu. Dan kamu cek di Google kalau ke situ by public transport seperti apa. Misalnya mau dari Monash ke situ by public transport seperti apa. Itu aja sih karena paling penting itu bus. Kalau untuk keamanan udah cukup-cukup aman lah gitu untuk single yang strong-strong kayak kalian lumayan aman. Asal kemana-mana ya tetap aware ya gitu karena saya pernah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan. Tapi nggak usah khawatir, it's just one in a million gitu. Itu cuman tetap aware. Mostly Oke, aman di sini gitu. Jadi pastikan bus dan bus beroperasinya dari jam berapa aja sehingga kamu kalau balik kayak nggak terlalu kemalaman gitu karena kan bus ada yang cuman lewat di situ sampai jam 7 malam gitu. Ada yang sampai jam 11 gitu. Oke. ya benar sekali. Jadi teman-teman, karena kita lokasinya itu bukan di CBD, istilahnya disebutnya suburb, tapi di sini jangan khawatir, di sini public transportnya masih sangat bagus, ada berbagai macam bus yang kita bisa gunakan sebagai public transport. Cuma yang perlu kita perhatikan bahwa di mana ada bus stop, apakah itu lokasinya jauh dari akomodasi kita, apakah dekat dan sebagainya, seperti itu harus diperhatikan. Karena di sini meskipun busnya itu beragam, tapi mereka punya jam operasi sendiri-sendiri dan nggak semua bus itu dalam waktu yang singkat itu selalu ada, bisa aja yang 1 jam sekali, 30 menit sekali, dan itu yang harus diperhatikan. Oke, selanjutnya dari Mas Hilman terkait dengan pembukaan rekening bank, itu proses dan persyaratan dokumennya itu apa aja Mbak, secara umum? Oke, tadi kayaknya sempat muncul di PPT saya. Tadi diminta paspor, diminta COA atau visa atau LOA. Kayaknya itu aja deh. Ya, benar. Nah, dan itu jangan dibayangin 5 menit jadi ya. Kalau nggak salah itu ada beberapa form yang harus diisi kayak sekitar text time like 30 menit. Belum Ya. termasuk waktu tunggu antrian Benar kayak banget. gitu. Ya, Jadi normal lah. spare time. Iya, hampir mirip di Indonesia, tapi untuk case-nya untuk Common Bank itu bisa buka buka rekening dulu di Indonesia melalui websitenya. Jadi nanti pas sampai di sini tinggal diaktifasi aja. Cuma karena biasanya banyak student yang antri itu sedia Takes time. datanya tuh lebih pagi. Ya. Oke, selanjutnya dari Gustika dan kebetulan orangnya lagi raise hand. Silakan Gustika untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa on kamera. Mau nanya Mbak, soal living allowance itu kalau dari saya tangkap dari Mbak Raya katanya itu terhitung dari kedatangan. Soalnya sebelumnya saya pernah tanyakan di PK untuk living allowance itu apakah terhitung di kedatangan. Misalnya kan perkuliahan kita itu di tanggal 27. Kalau kita datangnya misal anggaplah 2 minggu sebelum itu, apakah 2 minggu sebelum itu terhitung dari living allowance kita ataukah kita menggunakan SA-nya gitu? Kalau berdasarkan pengalamannya Mbak Raya.
Kalau pengalaman saya sih, saya intake-nya kalau nggak salah 23. Dan saya itu tanggal 19 nyampe-nya. Mepet banget, jangan ditiru. Jadi kayak saya mulai 23, saya datang tanggal 18 atau 19, dan saya dapat 1 bulan penuh itu. Gitu. Tapi saya kurang tahu nih kalau masalah ini mungkin bisa yang lebih paham mungkin LPDP ya. Saya takut salah jawab juga. Tapi yang jelas kalau kita datang masih ada waktu 10 hari di situ gitu, itu harusnya kita dapat 1 kali living allowance menurut buku yang saya baca gitu. Tapi menurut buku panduan yang saya baca, tapi in reality I'm not sure. Sorry ya Gustika. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Boleh Soalnya ini, bantu jawab nggak, Mbak? Iya boleh ya, boleh Oke, bantu jawab silakan. siapa? Iya, Acep. aku. Oke, Karena Acep. saya juga case-nya, bahkan saya datang ke sini setelah intake gitu, dan maksudnya masih gini, gimana ya hitungannya. Sebenarnya mau kapanpun datang di bulan tersebut gitu, itu tetap kita kehitung 1 bulan sih di sana. Bahkan kalaupun misalnya saya waktu itu kan intake saya 25 Juli, dan saya datang ke sini tanggal 28 Juli. Artinya kan sisa Juli itu cuman sekitar berapa hari tuh kan, cuman tinggal 2. Tapi ketika mengajukan LA, 3 bulan itu sudah dihitung Juli, Agustus, September gitu. Jadi kalau misalnya Mbak nanti datang ke sini pun sebelum intake nih, misalkan tanggal 20, berapa ya, tanggal 11 misalkan, ya itu tetap kehitungnya, ya tetap gitu kehitung, apa namanya, istilahnya ya sama gitu sistemnya, ya hitungannya itu sebenarnya dari intake-nya kapan sih, tanggal 25 kan intake-nya gitu. Tanggal 27 berarti Februari itu nanti kehitungnya tetap tetap bulan Februari gitu, Februari, Maret, April. Jadi nanti ketika Mbak dapat uang, meskipun mungkin dapat uangnya itu bulan Maret, tapi tetap itu dihitungnya itu 3 bulan itu adalah bulan Februari, Maret, sama April gitu. Jadi nanti bulan Mei kita mengajukan lagi untuk dapat seperti itu sih. Soalnya saya juga kayak gitu, soalnya kemarin juga meskipun saya datang ke sini tanggal 28 tuh, dan setelah intake gitu, datangnya tuh setelah intake, tapi ketika mengajukan dan dapat uangnya itu bulan Agustus, tetap yang dapat itu apa di sistem itu, di Simonep itu tertulisnya itu adalah bulan Juli, Agustus, dan September si uang yang saya dapetin tuh gitu. Yep. Apakah makasih sebelumnya Mas Acep. Mungkin mau nanya, masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Itu untuk LW ke depannya, misalnya bulan 2, bulan 3, 4, itu mengikuti tanggal kita yang di bulan pertama kita pengajuan, atau kita harus ajukan lagi? Maksudnya secara otomatis, misalnya kita anggap tanggal 11 datang, terus kita mengajukan, terus otomatis 10 hari, di bulan berikutnya itu ngikutin yang bulan sebelumnya, atau kita mengajukan ini, atau secara singkatnya, kita dikasih living allowance-nya serentak atau tergantung tanggal kedatangan kita. Oke. Gitu. Silakan Mas Acep mau jawab. Jadi siapa yang mau jawab? Acep nggak apa-apa. Ya, singkat aja. Iya, Singkat jadi aja ya. gini, sebenarnya kita LA itu kita cairnya itu per 3 bulan, Mbak. Jadi ketika dapat bulan pertama itu kita langsung dapat untuk 3 bulan gitu. Dan untuk 3 bulan selanjutnya itu kita tidak perlu mengajukan lagi pengajuan request fund, tapi masuknya ke scheduled fund. Jadi ntar Mbak cuma perlu update di Simonef tiap tanggal berapa ya, lupa lagi saya, 16 kalau nggak salah ya. Jadi tiap tanggal 16 di update seperti itu. Oke. Makasih. Berarti tergantung tanggal kedatangan ya, Mas, Mbak. Oke, menambahkan sedikit. Jadi untuk LA pertama, pas kita sampai di sini, kita harus secara manual mengajukan ke LPDP, kemudian untuk LA berikutnya akan secara schedule atau otomatis akan diberikan oleh LPDP. Dalam catatan kita harus mengupdate progres akademik kita di Simonef itu. Jadi misalnya ini selama 3 bulan ini kita ngapain aja itu, kemudian mata kuliah apa aja yang diambil, itu kita harus update. Karena kalau tidak diupdate, maka nanti akan terjadi pengunduran pencairan LA berikutnya, seperti itu. Untuk biasanya untuk yang luar negeri itu tanggal 15, misalnya LA yang berikutnya itu misalnya untuk bulan Januari, Februari, Maret. Kita harus sudah update sebelum tanggal 15 atau 16 Desember. Karena nanti akan diproses dan biasanya akan dicairkan
di bulan terakhir sebelum LA berikutnya. Jadi misalnya LA berikutnya adalah dimulai Januari, biasanya di akhir Desember atau di awal Januari itu sudah dicairkan seperti itu. Oke, Apakah sudah makasih. jelas? Oke, Makasih. oke, sama-sama. Oke, karena kita memiliki waktu yang cukup terbatas, mungkin nanti yang menjawab pertanyaan agak singkat saja ya. Yang berikutnya dari Malaysia, untuk obat-obatan nih Mbak Raya, seperti obat-obatan komersil kayak Prokol, tolak angin itu apakah semuanya perlu di-clear dan di-state? Kayaknya nggak perlu kamu sebutin satu-satu, cukup aja bilang kamu bawa obat kayak gitu. Mhm. Jadi medicine dicentang gitu, nggak usah Ya. disebutin satu-satu apa, tapi udah diplastikin sendiri gitu. Ini loh Mhm. obat-obatan. Nanti kalau ditanyain tinggal tunjukin. Kalau misalnya nanti disuruh buang ya buang gitu. Jadi ikhlaskan. Nggak usah banyak debate. Ya benar. Jadi terkait dengan declare, kalau izin saya menambahkan sedikit, jadi nanti pas teman-teman di pesawat, kalau pengalaman saya dulu itu nanti akan pas di perjalanan itu kan dikasih semacam form kecil, itu nanti yang akan kita harus declare. Jadi misalnya kita membawa barang, misalnya obat-obatan atau kelompok barang-barang tertentu itu nanti kalau kita membawa kita harus centang. Seperti itu. Untuk amannya, ya kita harus centang aja. Kalau aku dulu misalnya bawa tolak angin itu kan tergantung itu kan kayak tergolong sesuatu yang dari rempah-rempah kayak Herbal. itu, herbal. Jadi aku centang aja meskipun itu komersil. Pas di custom declaration itu ditanya kamu bawa apa? Kalau kamu ada centang, kamu cuma mau bawa tolak angin. Udah kamu langsung go gitu aja. Jadi untuk aman aja sih seperti itu. Kemudian dari pertanyaan berikutnya dari Mbak Ashanti, izin bertanya, kira-kira kalau untuk persiapan winter clothes itu jaga-jaga bawa warm clothes kayak sweater, jaket yang lebih baik beli di Melbourne atau di Indonesia? Kalau Mbak Ria gimana? Oke, kalau saya sih bawa satu ya untuk yang di sini gitu. Terus nanti di sini bisa beli banyak kok dan harganya juga terjangkau kalau mau beli di Kmart juga banyak, harganya terjangkau banget gitu. Cuman saya prefer persiapan untuk diri sendiri, saya bawa satu untuk diri saya selama Mm-mm. winter gitu. Dan buat ini si kecil juga bawain satu-satu. Gitu. Habis itu nanti Iya, buat gonta-ganti bisa beli di sini. ya, benar sekali. Intinya bawa secukupnya saja karena nanti bagasinya kita kan punya bagasi terbatas dan di sini cukup banyak kok yang menjual baju-baju yang proper untuk season yang ada di sini. Kemudian dari Mbak Malaysia, tadi sudah sempat kita singgung terkait dengan pembukaan rekening Commonwealth, Common Bank, itu bisa di Indonesia, nanti setelah di Indonesia diisi, baru kita bisa aktivasi di sini. Saya rasa nggak perlu memerlukan agen, kita bisa isi sendiri, karena itu biasanya berisi informasi terkait personal data, jadi kalau kita mau isi sendiri ya nggak apa-apa, karena prosesnya nggak terlalu banyak. Kemudian selanjutnya, kalau teman-teman ingin raise hand, kita masih ada waktu, silakan sambil saya mencari-cari pertanyaan. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan di kolom chat. Oke, nice. Apakah ada yang ingin bertanya? Lagi nunggu persiapan keberangkatan. Mbak Agustina Sinta, ingin bertanya? Oh, sepertinya tidak. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Kita masih ada waktu sekitar 3 menit. Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin closing statement dari Mbak Raya, mungkin silakan. Masih ada waktu. Oke. Thank you, Jeffrey. So, pada intinya, nothing too hard to prepare, nggak ada yang terlalu berat untuk disiapkan, karena kalian ini adalah generasi-generasi terpilih, ya kan, mengalahkan banyak banget pemuda-pemudi Indonesia yang kepingin sekolah di sini, dan you beat them all, kalian beat them mereka semua, dan kalian bisa sampai ke sini soon, reaching your dreams. If I can make it, then you can make it. If I can do it, then you can do it. Jadi, nggak ada yang terlalu sulit, insya Allah semuanya pasti bisa. Kalau kata supervisor saya, waktu itu saya 3 minggu tuh masih struggling with accommodation. Beliau bilang, everyone will settle on its time gitu. Jadi semua itu bakal settle pada waktunya. Jadi no need to worry. Yang penting tetap berusaha aja. Gitu, terima kasih semua. Terima kasih Mas Jeffrey. Semangat buat kedatangannya dan ditunggu. Welcome soon to Melbourne. Wow, keren sekali Mbak Raya. Assalamualaikum. Teman-teman, mari kita buka audio
waktunya sebentar untuk memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Raya atas berbagai tips dan pengalamannya yang sangat luar biasa. Terima kasih, Mbak. Inspiring sekali ya. Sama-sama. Oke. Baik, teman-teman, dengan demikian berakhirlah sesi webinar pada kali ini. Kita sudah memiliki 2 pemateri yang menyampaikan informasi dan segala hal yang terkait dengan apa saja yang perlu kita siapkan, apa saja yang perlu kita ingat atau kita ketahui sebelum dan setelah kita sampai di kota Melbourne, seperti itu. Saya selaku moderator apresiasi sekali untuk kedua pemateri yang telah luar biasa, dan juga kepada para panitia LPDB Monash yang telah menyelenggarakan acara pada siang hari ini dengan luar biasa. Selaku moderator, saya juga memohon maaf apabila dalam memimpin jalannya sesi pada siang hari ini terdapat banyak sekali kekurangan. Semoga apa yang telah disampaikan dan telah dibagikan oleh pemateri dan teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini dapat memberikan hal yang baik dan positif, terutama untuk teman-teman yang akan segera terbang menuju Melbourne. Oke, sebelum saya serahkan kembali ke MC, saya ingin memberikan sepatah kata. Kalau tadi Pak Lurah telah membuka dengan sebuah pantun, karena saya bukan anak pantun, saya anak senja, saya akan memberikan sepatah kata. Satu tahap telah kulalui, satu babak telah menanti. Kini ku bersiap kepakan sayap, terbang merajut asa, demi janjiku membangun negeri dan berbakti pada tanah sendiri. Semangat sekali lagi untuk teman-teman semuanya, kami tunggu di sini, di kota ini, di Melbourne. Saya kembalikan ke MC.